Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Pak. Oke, siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih gitu kepada Ketua, Sekretaris, dan juga segenap pengurus Genetikawan Muda Indonesia, kepada Pak Sam, Bu Oli, Bu Anita, Bu Hajrah, dan teman-teman di GMI yang sudah mengizinkan dan memberi kesempatan saya untuk berbagi sedikit tentang riset maupun hal yang selama ini saya kerjakan terkait dengan bidang genetika gitu. Tidak lupa juga terima kasih kepada walaupun udah off, saya tak sebutkan kepada pimpinan saya, Ketua jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung, Bapak Dr. Andes M. Kennedy, yang sudah berkenan bergabung dan membuka acara webinar seri ke-8 Genetika Muda Indonesia ini. Juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir, menyempatkan waktu. Semoga apa yang saya sampaikan, sharing saya itu tersampaikan dengan baik ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja mohon izin. Ini adalah mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahfud. Saya saat ini aktif sebagai dosen di jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah judul temanya adalah interaksi virus inang pada anggrek Phalaenopsis alam terinfeksi Odontoblossom ring spot virus ORSV di Indonesia. Ini adalah sepertiga ya Bapak Ibu, sepertiga atau bagian dari disertasi saya gitu. Dan ini memang judul ini memang saya khususkan untuk GEMI gitu, Genetika Muda Indonesia. Kemarin saya sempat masih rombak-rombak tema karena memang beberapa itu ada yang sudah saya jadikan sebagai tema untuk beberapa webinar sebelumnya gitu, sebelumnya, dan ini masih baru gitu. Bahkan publikasi yang terkait dengan judul ini tuh saya sepertinya baru satu ya gitu, baru satu. Jadi demi GEMI saya mengeluarkan sepertiga bagian dari disertasi saya yang kemarin-kemarin belum saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan berterima ya Bapak Ibu. Jadi saya itu berkutatnya di anggrek gitu. Objek besar saya memang dulu pada saat saya studi mulai dari S2 sampai S3 memang profesor saya itu mengarahkan saya untuk ke anggrek. Sampai sekarang ketika saya berkomunikasi, saya juga setahun terakhir ini itu ada beberapa kerjasama MOU gitu dengan karena sudah saya balik ke Lampung gitu, itu ada beberapa perusahaan yang mengajak bekerja sama gitu, termasuk juga dengan PT Gulaku yang Bapak Ibu juga tahu ya, Surgar Group itu kan sebuah perusahaan nasional yang cukup besar untuk level gula di Indonesia gitu. Saya sempat mengajak salah satu mahasiswa saya, alumni, itu anak S2, itu untuk membantu mengerjakan proyek itu. Dan saya ajak kolaborasi karena dia studinya di UGM, jadi saya ajak berkolaborasi dengan profesor saya untuk membimbing anak itu. Tapi profesor saya itu responnya tetap menanyakan anggrek, Bapak Ibu. Jadi saya itu tidak akan meninggalkan anggrek, insya Allah, jadi tetap besar di sini. Jadi kemungkinan besar apapun yang saya sampaikan terkait dengan webinar, terkait dengan riset, ataupun ketika saya dimintain tentang untuk berbicara gitu dalam forum yang besar gitu, itu tetap seputar anggrek. Oke. Anggrek itu ya Bapak Ibu jadi tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Jadi famili Orchidaceae itu adalah famili terbesar di dunia. Anggotanya dari tumbuhan maupun hewan itu adalah famili terbesar. Jadi anggotanya itu paling banyak. Jadi anggotanya itu sebesar lebih dari 50.000 jenis anggrek alam maupun 100.000 jenis anggrek hibrida. Dan dari semuanya itu 5.000 jenis diantaranya itu terdapat di Indonesia. Jadi memang luar biasa biodiversitas yang dimiliki oleh negara kita ya Bapak Ibu. Dan di sini saya memilih salah satu genus dari 50.000 jenis anggrek tadi itu. Saya pilih salah satu genusnya yaitu Phalaenopsis.
Jadi Phalaenopsis itu merupakan salah satu genus dari anggrek dengan anggotanya itu yang paling familiar selain Dendrobium untuk di Indonesia maupun di negara-negara yang punya koleksi anggrek. Nah, Phalaenopsis sendiri itu terdiri dari 63 spesies, kemudian 22 spesies diantaranya itu terdapat di Indonesia. Dan di habitat asilnya Bapak Ibu di alam itu sudah dilaporkan banyak terancam punah, itu berdasarkan IUCN, jadi masuk ke daftar merah, red list-nya IUCN, itu karena eksplorasi secara berlebihan di alam, di hutan, maupun koleksinya. Nah, sehingga perlu dilakukan konservasi, Bapak Ibu. Nah, dalam proses konservasi gitu ya, dalam proses konservasi itu kan kita masih banyak menemukan kendala, termasuk salah satunya itu adalah infeksi hama dan penyakit. Nah, dari Teng 2005 itu menyampaikan bahwa dari beberapa penyakit itu ternyata ada virus Bapak Ibu yang menginfeksi anggrek dan terdapat 50 jenis virus, dan salah satu jenis virus diantaranya itu adalah Odontoglossum ring spot virus atau yang disingkat dengan ORSV. Jadi di sini saya masukkan ke dalam serious disease karena memang ORSV ini sampai saat ini sudah masuk ke Indonesia. Walaupun penelitiannya masih sedikit, tetapi ini sudah masuk, bahkan sudah ada di Lampung. Penyebarannya sangat cepat, Bapak Ibu. Ya, sangat luas, penyebarannya sangat luas di dunia. Dan ini adalah salah satu anggota dari Phalaenopsis, yaitu Phalaenopsis amabilis yang sebelah kiri. Ini adalah anggrek bulan, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ini adalah salah satu koleksi unggulan di Indonesia, bahkan sudah ditetapkan sebagai bunga nasional, yaitu Puspa pesona. Nah, di bagian tengah ini adalah peta distribusinya untuk anggrek Phalaenopsis, itu terpusat pada daerah tropis. Dan ini adalah contoh salah satu morfologinya. Oke, saya memilih Phalaenopsis ataupun keseluruhan anggrek itu kan terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu, ya anggrek alam maupun anggrek hibrida. Dan saya memilih anggrek alam. Jadi anggrek alam itu anggrek asli yang berada di hutan, yang di hutan-hutan Indonesia gitu. Nah, umumnya anggrek alam itu kan digunakan sebagai upaya pemulihan tanaman, Bapak Ibu. Pemulihan tanaman itu apa ya? Tujuannya untuk memperkaya atau membuat penampilannya itu menjadi lebih menarik secara gampang gitu. Jadi anggreknya itu dibuat warna-warni, kemudian banyak ragamnya, kemudian kuntum yang tadinya cuman misalnya 5 gitu dibuat sampai 25, kemudian bisa juga dibuat anggrek yang tahan terhadap penyakit tertentu ataupun lebih tahan terhadap perubahan faktor lingkungan, misalnya tahan panas, tahan terhadap perubahan cuaca yang lebih ekstrim, misalnya kita bawa ke dataran rendah gitu yang cuacanya lebih panas, atau mungkin tahan terhadap salinitas, keasaman, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, oke sebentar. Ini adalah beberapa penyakit gitu yang mampu menginfeksi anggrek. Dalam proses pembudidayaannya itu terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Penyakit seperti biasa itu ada di sini ada bakteri. Ini salah satu contohnya adalah bakteri busuk lunak atau yang disebabkan oleh Erwinia. Jadi ini Erwinia itu kosmopolitan ya Bapak Ibu, bisa ditemukan di sawi, bisa ditemukan kemarin anak saya itu di pisang juga ada, dan seterusnya. Kemudian ini ada jamur, ini ada botrytis, ini penyebab flek hitam pada bunga anggrek gitu. Kemudian dan juga selain bakteri dan jamur yang pasti adalah virus. Di sini contohnya adalah Odontoglossum ring spot virus, kemudian orchid flake virus, Cymbidium mosaic virus maupun toxovirus. Jadi serupa ini gejalanya Bapak Ibu. Kalau bedanya ya Bapak Ibu untuk virus sendiri itu ini adalah berdasarkan Cheng tahun 2010 ya, tadi ada 50 ya. Sebenarnya selain Odontoglossum ring spot virus ini ada Cymbidium mosaic virus Bapak Ibu. Jadi kedua virus ini nih serious disease ini berarti dia itu penyebarannya itu sudah sangat luas di dunia gitu, dan ditemukan mampu menginfeksi di banyak anggrek gitu. Jadi jenis-jenis anggreknya itu banyak yang terinfeksi dan penyebarannya itu sudah banyak di dunia, itu sudah berbagai negara.
Ini ada beberapa di antaranya. Selain Cymbidium mosaic virus, itu ada Cymbidium ring spot virus, Cucumber mosaic virus. Jadi Cucumber ya menginfeksi timun ya, tetapi dia juga menginfeksi keanggrek karena mengalami mutasi, kemudian bean yellow, dan seterusnya. Pada vanila, pada tomat, pada capsicum itu juga bisa menginfeksi pada anggrek karena sudah mengalami mutasi. Oke. Sebelum masuk ke Odontoglossum ring spot virus, Bapak Ibu, jadi virus tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, pasti virus itu, apa sih virus tumbuhan itu, gitu. Apa bedanya dengan virus tumbuhan, virus hewan, apa bedanya dengan virus manusia. Jadi virus itu sifatnya adalah parasit obligat ya Bapak Ibu, artinya bahwa suatu parasit yang hanya mampu berkembang biak ataupun mampu hidup, dikatakan hidup itu di dalam tubuh inangnya. Di luar itu dianggap sebagai benda mati. Kemudian itu yang membedakan dengan penyakit lain, seperti jamur, seperti bakteri. Logikanya kan karena virus itu hanya mampu bereplikasi hidup di dalam inang, berarti dia otomatis tidak akan membunuh inang. Kalau dia membunuh inang, berarti virus itu bunuh diri, gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi di tumbuhan. Jadi kalau pada bakteri maupun jamur, itu manifestasinya adalah kematian dari inang. Kalau pada tumbuhan, ya ini pada tumbuhan ya, kalau pada virus tumbuhan itu tidak menyebabkan kematian. Jadi kalau bakteri busuk lunak itu mungkin Bapak Ibu sudah sering tahu ya, busuk pada sawi gitu misalnya. Mungkin nggak perlu sampai kita bertanam ya. Ketika beli sayuran sama tukang sayur atau di warung kita beli sawi putih itu. Kemudian sudah ada bercak gitu, misalnya ada bercak busuk gitu di bagian tepi, pagi gitu kita beli pagi, itu sore sudah habislah satu tanaman sayur itu. Nah itu, dan itu berbau, basah, berbau gitu. Nah itulah bakteri. Jamur juga sama. Tetapi ini berbeda mungkin ya Bapak Ibu ketika virus yang kita bicarakan adalah virus manusia gitu, karena memang atau hewan seperti COVID-19 gitu. Tapi saya tidak ingin berbicara banyak ya, karena itu bukan bidang saya. Yang pasti bahwa yang diserang dari virus itu adalah bagian terpenting dari suatu makhluk hidup. Kalau pada hewan maupun manusia itu yang diserang sistem imun, jadi mungkin manifestasinya lama-kelamaan itu menyebabkan kematian mungkin itu. Tapi saya nggak ingin berbicara banyak karena saya memang tidak bergelut di bidang virus hewan maupun manusia. Hanya saja kalau di virus tumbuhan itu yang diserang itu, kalau di hewan dan manusia itu sistem imun, kalau yang di tumbuhan itu diserangnya adalah klorofil, kloroplas itu yang diserang. Jadi kloroplasnya itu rusak, tempat mastak dari tumbuhan itu rusak, akhirnya manifestasinya adalah kekerdilan, penurunan pertumbuhan, penurunan perkembangan, sampai ke penurunan reproduksi tanaman. Kalau misalnya itu tanaman produksi. Jadi manifestasinya ke sana Bapak Ibu, bukan menyebabkan kematian. Sebenarnya selama ini saya kalau misalnya belajar virus, itu profesor saya juga menyampaikan bahwa mungkin kalau misalnya peneliti pada akhirnya memastikan bahwa ada kematian yang disebabkan oleh virus, itu bukan virus yang menyebabkan matinya. Itu adalah mungkin terkait dengan unsur hara atau mungkin atau patogen, karena ketika tanaman hidup di alam kan otomatis bukan hanya cuma satu atau dua penyakit gitu. Tapi pasti banyak penyakit yang menginfeksi suatu tanaman itu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya balik lagi ke tentang virus. Jadi virus yang saya teliti itu adalah Odontoglossum ring spot virus atau ORSV. Dia itu tergolong ke dalam strainnya adalah Tobacco mosaic virus orchid strain. Jadi dia adalah awalnya itu adalah virus TMV, Tobacco mosaic virus. Artinya virus yang menginfeksi tanaman tembakau dengan gejala mozaik. Jadi leluhur dari ORSV ini adalah Tobacco mosaic virus. Dulunya itu hanya cuma satu virus itu. Kemudian mengalami mutasi, sampai pada akhirnya menjadi ORSV ini yang menginfeksi keanggrek ini. Padahal dulu hanya menginfeksi tembakau. Dulu sebelum sampai ke anggrek, TMV atau Tobacco mosaic virus itu strainnya itu menginfeksi pepaya sekarang ya. Itu ada yang menginfeksi pepaya, kemudian menginfeksi padi, pisang, kemudian tadi ada cucumber itu masuk ke ini ya, apa namanya, cucurbitaceae, bisa melon, semangka,
kemudian oyong, kemudian tadi ada timun, kemudian full itu di tanaman apa sih namanya ya, Solanaceae itu bisa terong-terongan, bisa ke tomat, mungkin ke cabai juga bisa, dan seterusnya sampai pada akhirnya ke anggrek ini. Padahal untuk tembakau dan anggrek itu kan perbedaannya sangat menurut saya itu sangat jauh ya Bapak Ibu, karena di anggrek itu diberkati dengan lapisan lilin yang tebal di bagian permukaan luar. Kalau sampai pada akhirnya mengalami infeksi oleh virus, ya itu luar biasa virusnya, ganasnya virus ketika menginfeksi itu. Dan pertanyaannya, ketika leluhurnya dulu TMV menginfeksi tembakau, kemudian sekarang itu anakannya, strainnya itu menginfeksi anggrek, apakah yang menginfeksi anggrek ini tidak bisa menginfeksi leluhurnya tembakau? Bisa. Apakah tidak menginfeksi dulu setelah tembakau mengalami mutasi pertama, misalnya menginfeksi Cucurbitaceae? Bisa. Seluruh Cucurbitaceae yang bisa diinfeksi oleh Streptococcus mosaic virus itu bisa terinfeksi oleh ORSV. Jadi range-nya atau inangnya itu semakin luas. Jadi ketika kita berbicara, ini sama ketika kita berbicara mengenai COVID-19, ketika range-nya, host rank-nya, inangnya, kisaran inangnya itu berbeda-beda, apakah nanti strain setelah COVID-19 nanti ada strain baru lagi, gitu, mutasi dan mengalami strain lagi? Karena kan kalau tidak salah info terbaru yang dari COVID-19 yang asal dari Prancis itu kan sudah tidak terdeteksi tuh oleh swab, tidak terdeteksi itu oleh PCR, tidak terdeteksi itu oleh primer yang selama ini digunakan untuk deteksi COVID-19. Karena apa? Karena udah mengalami mutasi. Apakah yang strain Prancis itu tidak bisa menginfeksi yang katanya dulu menginfeksi kelelawar? Bisa. Menginfeksi ke manusia? Bisa. Kemana-mana juga bisa, selama itu masih di range-nya itu. Jadi memang harus hati-hati Bapak Ibu berbicara perihal virus ini, karena memang golongan makhluk hidup, benda mati dan masuk ke makhluk hidup itu genomnya itu paling pendek. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu, jadi panjang. Jadi ini masuk ke dalam genus, saya ulangi, masuk ke dalam genus Tobacco mosaic virus atau TMV, kemudian familinya adalah Virgaviridae. Nah, morfologi itu berupa partikel batang kaku berukuran 300 nanometer sampai 18 nanometer. Kemudian transmisinya itu soil borne, artinya melalui tular tanah. Jadi tanah yang digunakan, tanah dulu saya sempat penelitian anggrek tanah Spatoglotis yang bunganya ungu itu saya inokulasi virus, kemudian nggak lama dari situ karena nggak saya siram-siram atau karena kurang perhatian ya ke anggrek itu, akhirnya mati. Kemudian bekas tanahnya itu saya tanami tembakau, ya langsung tumbuh langsung kerdil gitu. Jadi akhirnya memang bisa melalui tanah, dan tanah itu harus sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun tanah itu masih ada virusnya di sana. Kecuali tanah itu harus dieradikasi. Dulu kalau saya penelitian itu tanah itu harus dibakar Bapak Ibu atau disiram dengan air panas gitu. Jadi profesor saya dulu itu main ke lab, ke penelitian udah selesai, tanah itu katanya ya kita rebus air banyak-banyak tuh kita buat nyiram tanah. Terus kemudian selain melalui tanah, kontak tanaman yang sehat dengan sakit, dan kontaminasi peralatan pada saat proses perbanyakan dan pemanenan bunga. Nah, gejalanya Bapak Ibu, gejala ini kan apa ya, indikasi awal ya Bapak Ibu, indikasi awal bahwa tanaman itu sakit. Kalau COVID-19 ya indikasi awal orang sakit COVID gitu. Gejalanya ya kalau COVID ya demam lah, kemudian tidak bisa mencium bau lah dan segala macam. Nah, kalau pada tumbuhan itu gejalanya adalah bercak mozaik Bapak Ibu, seperti ini. Jadi ada pencampuran antara daerah hijau dan daerah yang berwarna kurang hijau atau berubah hijaunya atau kuning. Yang bagian kuning ini klorofilnya udah rusak Bapak Ibu, gitu, mozaik. Kemudian ada ring spot. Ring spot itu berbentuk cincin, melingkar-lingkar gitu Bapak Ibu, ya, pada daun. Ini kedua daun ini adalah pada Phalaenopsis Bapak Ibu. Kemudian ada color breaking, pecahnya warna bunga pada anggrek yang terinfeksi ini adalah anggrek Cattleya. Color breaking itu apa Bapak Ibu? Jadi pecahnya warna yang tadinya bagus, warnanya itu cerah, kemudian menjadi pecah, gitu, serupa ini. Jadi ini tadinya ungu cerah, ini menjadi ungunya itu pudar pucat, gitu. Ini yang menyebabkan kategori yang terakhir ini ya Bapak Ibu, yang menurun dalam arti menurunkan nilai jual atau kualitas ataupun nilai ekonomis dari anggrek itu, gitu. Karena kan kalau anggreknya jelek ya berarti harganya akan turun Bapak Ibu. Tetapi ini berbeda Bapak Ibu, color breaking ini kalau pada
pada anggrek gitu ya, itu apa namanya itu warnanya pudar itu kan nambah jelek gitu ya, nambah murah harganya, tapi itu berbeda pada tulip Bapak Ibu. Tulip ini adalah objek riset, objek penelitian virus tumbuhan pertama kali. Jadi Bapak virologi tumbuhan atau ilmu yang mempelajari tentang virus tumbuhan itu mempelajari dari tulip ini Bapak Ibu. Jadi dulu itu ada tulip yang warnanya polos ya Bapak Ibu, serupa ini polos, misalnya orange semua, ungu semua, putih semua, kuning semua. Terus ada yang ada stripnya seperti ini Bapak Ibu, color breaking serupa ini Bapak Ibu. Ini bukan varietas Bapak Ibu, jadi ini adalah tertular virus tadi itu. Kalau pada anggrek tadi menurunkan nilai ekonomis, menambah jelek, kalau ini menambah bagus, menambah cantik gitu. Kalau menurut saya iya sih, makanya ini memang di pasaran itu harganya itu tinggi daripada yang harganya polos gitu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak selamanya hal yang dinilai jelek, bahkan oleh seluruh dunia menyampaikan bahwa jelek, jahat atau apapun, itu tidak selalu kita menyikapinya itu dilihatnya sisi jeleknya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ada loh gitu hal baiknya. Misalnya contoh virus tumbuhan ini gitu. Virus tumbuhan pada anggrek itu manifestasinya memang di tumbuhannya, di bunganya itu menurunkan bunga, kualitas bunga, harga jual. Tetapi pada tulip sendiri itu mampu meningkatkan nilai ekonomisnya atau meningkatkan harganya gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Selain gejala itu tadi, ini adalah beberapa gejala yang disampaikan oleh Bapak Lakani et al. Tahun 2010. Ini adalah peneliti selain saya yang meneliti tentang virus dari IPB Bapak Ibu. Jadi ini ada gejalanya rupa-rupa. Jadi yang paling atas ini adalah mozaik serupa punya saya tadi, kemudian mozaik konsentris di bagian tengah, kemudian nekrotik di bawah daun, kemudian malformasi daun. Jadi daunnya tadinya bagus, lurus, tapi daunnya bagus, itu jadi berkelok-kelok, serupa ini keriting dan segala macam. Kemudian nekrotik pada bunga, jadi bunganya itu ada nekrosis, kematian sel. Kemudian yang terakhir adalah simptomless atau tidak bergejala. Nah, yang terakhir ini ya Bapak Ibu ya, yang simptomless ini ya Bapak Ibu. Jadi simptomless itu tuh sama dengan OTG, orang tanpa gejala pada COVID-19. Jadi tidak menunjukkan gejala apa-apa, tidak ada bercak-bercak hitam, kuning, merah, ungu, apa segala macam, nggak ada. Normal-normal saja, hijau-hijau aja, tetapi di dalamnya itu ada virusnya. Gitu. Jadi ini adalah anggrek ataupun individu anggrek yang sudah tahan terhadap infeksi dari virus tersebut. Dan ini dicari Bapak Ibu kalau untuk orang yang berkecimpung di dunia virus tumbuhan, ini yang dicari karena mampu digunakan untuk pembuatan plant vaksin atau vaksin tumbuhan. Kalau pada virus manusia kan justru dihindari ya Bapak Ibu karena mampu menularkan sedangkan tidak menimbulkan gejala, sok-sokan sehat ternyata sakit gitu ya. Nah, kalau pada tumbuhan itu justru dicari. Nah, ini pelantan dari color breaking tadi Bapak Ibu ya, ini pada Phalaenopsis, ini pada Cattleya gitu. Kelanjutannya ini ada color breaking, ini ada malformasi pada bentuk bunga. Jadi itu. Kemudian ini yang bagian daun yang bagian bawah, ini adalah infeksi gabungan. Jadi kan kita di alam itu mungkin juga sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa nggak mungkin lah tumbuhan hidup di alam itu terinfeksi hanya cuma satu jenis penyakit. Atau terinfeksi oleh cuma satu jenis virus, enggak. Bisa jadi terinfeksi oleh banyak virus gitu loh. Nah, ini adalah infeksi, jadi bukan hanya single infection, tapi double infection, yaitu Cymridium mosaic virus dan Odontoglossum ringworm virus. Ini sudah ditemukan di Indonesia, ini adalah laporan di Indonesia, itu menimbulkan gejala yang lebih parah dari pada infeksi tunggal, ORSV aja atau CWMV aja, yaitu gejalanya klorosis dan juga nekrosis yang berbentuk cincin. Oke. Ini adalah wilayah sebaran ya Bapak Ibu dari Odontoglossum ringworm virus. Ini tahun 2012-an itu saya buat. Memang ini perlu diperbaharui. Bisa menggunakan aplikasi yang baru, bisa dengan next trend dan segala macam untuk tahu mutasi ataupun perubahan genetis dari virus Odontoglossum ringworm ini. Jadi saya ingin menceritakan sejarahnya aja
diisolasi pada anggrek Odontoglossum masa Blossom itu artinya virus tahun 72 dan sampai di terus Ibu kempet Hilang sinyal Pak Mahfuz. Gangguan sinyal kah Pak Mahfud nih? Mudah-mudahan segera bergabung lagi. Iya. Oke, alhamdulillah. Halo Bu Wali. Sila Pak. Maaf ya Bu, saya terpental keluar Bu. Yun, enggak apa-apa Pak. Enggak Pak, tahu ini saya kok bisa kelempar-lempar. Saya lanjutkan ya, mohon maaf teman-teman semua peserta. Ya, saya lanjut di sini tadi ya. Jadi apa ya? Ini adalah full genome dari virus, semuanya sama ya Bapak Ibu, baik di tumbuhan maupun hewan sama. Jadi organisasi genom dari virus itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu RDRP, RNA dependent RNA polimerase ini untuk replikasi, untuk perbanyakan. Kemudian ada movement protein ini untuk pergerakan, perpindahan virus dari sel ke sel, sel ke organ, misalnya dari satu organ ke organ lain, dari daun ke daun yang lain, dari daun ke batang, dari batang ke akar. Kemudian cloud protein atau CP ini adalah protein selubung yang berada di bagian tepi dari genom virus, yang dimana ini digunakan untuk melindungi seluruh genom virus begitu. Nah, uniknya adalah Odontoglossum response virus ini ada genomnya itu single strain RNA Bapak Ibu. Jadi single strain RNA itu adalah genom yang sama dimiliki oleh COVID-19. Sama gitu. Dan kenapa RNA dan kenapa kok single strain? Ini adalah virus, karena RNA ya, RNA itu kan lemah ya dibanding DNA. Kemudian udah RNA dia single strain gitu. Jadi cuma satu unsai. Nah, ini yang apa ya, yang menjadikan virus dengan genom ini sangat kosmopolitan, sangat banyak. Sebagian besar virus yang menular yang berbahaya itu single strain RNA. Bapak Ibu. Gitu. Terus ada cerita lucu sebelum saya lanjut ke sini, ada cerita lucu anak saya ataupun ada siapalah cerita nanya gimana Pak, berbahaya nggak? Karena saya di virus ya, jadi beberapa anak bimbingan saya itu saya gerakin di virus. Mau kalau kolaborasi dengan dosen pertanian itu sekarang lagi running kita di Begomo virus
dan papaya ring spot virus itu di cabai dan juga di pepaya. Karena selama ini tuh belum ada laporan gitu di Lampung, terutama untuk virus-virus itu, ya ada keterbatasan gitu. Itu tuh ada yang nanya, Pak, berbahaya nggak sih Pak kalau kita main-main riset di virus gitu? Berbahaya nggak? Takut ketular, nanti saya mutan Pak, nanti mutasi gara-gara main-main virus gitu. Enggak ya anak-anak ya, Bapak Ibu semua ya, atau adik-adik semua ya, enggak ya. Jadi virus tumbuhan itu berbeda dengan virus manusia, berbeda dengan virus hewan. Walaupun genomnya sama gitu, sama-sama single strand RNA, tapi kan full genomnya itu urutan-urutan basanya, nukleotidanya itu kan beda. Kemudian ketika menempel di inangnya, di tumbuhan atau menempel di manusia itu kan pakai reseptor yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kalau virus tumbuhan, apakah ketika misalnya kemakan gitu, kepegang sama mahasiswa saya gitu, main-mainan virus tumbuhan, virus anggrek, kemudian belum lupa cuci tangan atau cuci tangannya nggak bersih, kemudian megang makanan terus kemakan gitu, apakah tidak berbahaya Pak? Enggak gitu, karena ya kita lihat saja sih gitu, kambing ataupun kerbau yang makan rumput itu kan juga sah-sah aja, nikmat-nikmat aja, nggak sakit juga karena virus tumbuhan itu, karena memang nggak ada pengaruhnya gitu. Terus kemudian kalau kita makan pecel atau kita beli sayuran, terong, buah terong kemudian apa ya namanya itu daun bawang atau kita makan pecel atau apa gitu yang ada berbahan sayuran atau buah gitu, pir atau jeruk kan dikupas, pir misalnya, apel gitu misalnya langsung sekulitnya itu dimakan, yakin itu bersih nggak ada virusnya? Kan bisa aja, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi karena memang hostnya, inangnya beda, jadi virus yang infeksi tumbuhan itu tidak akan menginfeksi manusia gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk ORSV ini total genomnya itu ada 6.618 nukleotida saja. Kemudian kod protein yang menjadi target penelitian ini di posisi ini hanya 477 basa yang ini berperan dalam pembentukan selubung protein. Dan kod protein ini kenapa kok diteliti? Kenapa kok saya teliti? Kenapa kok banyak orang-orang virus itu pasti menelitinya itu awalnya kod protein? Karena memang dia bersifat konserv atau lestari, karena dia berfungsi untuk melindungi seluruh genom virus, kapsulnya, kapsidnya, selubung dari virus itu. Ya, kita tahulah ya ketika bagian dari tubuh kita berhubungan dengan dunia luar gitu, dengan lingkungan luar, itu kan pasti dibelikan berkah gitu, stabil gitu, konserv. Nah, sama dengan virus itu serupa itu. Jadi ini yang biasanya target penelitian itu di awal sini, karena paling sedikit mengalami mutasi ya Bapak Ibu, jadi lebih stabil gitu. Nah, ini bagian part dari kod protein ini loh yang dijadikan sasaran oleh peneliti untuk membuat vaksin, untuk membuat primer, untuk deteksi dan seterusnya karena stabil Bapak Ibu. Kemudian selain kod protein tadi itu, khusus untuk GEMI itu saya juga mendeteksi salah satu bagian dari gen kloroplas, yaitu gen RBCL. Dipilihnya ini karena gen RBCL itu berhubungan gitu dengan aktivasi dari pembuatan atau penghasil dari enzim Rubisco, yang di sini itu berperan sebagai enzim penfiksasi CO2. Selain itu, gen RBCL ini juga bersifat lestari. Jadi kan paling tidak di sini saya ingin mengetahui gitu ya Bapak Ibu, bahwa kalau virus itu mengalami mutasi akibat perubahan lingkungan, tuh kemudian tanamannya itu ketika keserang virus itu mengalami perubahan tidak ya Bapak Ibu gitu. Ternyata memang mengalami perubahan. Ketika kita terinfeksi sama virus, kita bawa virus itu misalnya orang dari mana ya, dari Cina, kita datang ke Indonesia. Indonesia kan beda ya iklimnya dengan di sana gitu. Kemudian orang itu pindah ke Surabaya atau kemana yang kemarin ini kan di Surabaya itu yang di full genome yang diteliti itu kan mengalami mutasi, yaitu Bapak Ibu. Kemudian di manusia sendiri apa mengalami perubahan? Ya perubahan. Nah ini saya pengen ngecek di kloroplasnya apakah mengalami perubahan akibat dari infeksi virus ORSV itu gitu. Ini adalah salah satu gambaran peta genom kloroplas oleh Phalaenopsis aprodet. Nah ini rumusan masalahnya Bapak Ibu. Jadi pengen mengenali bagaimana variasi genetik dan hubungan kekerabatan ORSV
berdasarkan analisis gen kod protein. Kemudian yang kedua, bagaimanakah variasi genetik dan hubungan kekerabatan Phalaenopsis berdasarkan gen RBCL. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah interaksi virus inang antara ORSV yang menginfeksi Phalaenopsis alam di Indonesia. Ini adalah manfaatnya. Kemudian ini adalah metodenya, Bapak Ibu. Jadi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, deteksi dan karakterisasi gen kod protein ORSV virusnya. Kemudian yang kedua, deteksi dan karakterisasi gen RBCL dari anggreknya. Kemudian yang ketiga adalah analisis interaksi virus inang. Survei yang saya lakukan itu ada di 10 lokasi, Bapak Ibu ya, meliputi kebun raya, kemudian hutan adat, kemudian Taman Nasional, kemudian dan nursery. Di sini ada Rumah Bunga Rizal dan Borobudur Orchid Center. Serupa itu. Sebenarnya ini tahap awal koleksi sampel ini tahap yang mudah ya Bapak Ibu, tapi semudah-mudahnya itu juga susah sih karena harus mobile dari sana ke sini, kadang nitip teman gitu untuk diambilkan, kemudian ngurus surat perizinan sebelumnya. Kemudian ketika surat perizinan itu sampai di lokasi itu kadang kita harus mengecek dulu udah sampai apa belum. Ketika sudah sampai kita harus bertanya boleh diizinkan atau enggak, atau kadang malah tidak terjawab, atau kadang malah ya ditolak gitu aja karena memang apa ya Bapak Ibu ya, karena memang ini mengambil sampel gitu. Mohon maaf ya, ketika kita mengetahui bahwa kita mengambil sampel dan kita mengetahui bahwa di sana itu ada penyakitnya, itu bukan berarti yang kita ambil misalnya kebun raya, kita kasih tahu Pak, Bu, kita ngambil sampel kemarin tuh di situ anggreknya sakit loh gitu. Itu bukan berarti terus responnya itu kan, oh iya terima kasih udah dikasih tahu, saya akan berhati-hati gitu. Enggak, responnya tuh enggak hanya sesimpel itu, kadang tuh malah nggak menyenangkan karena kita menguri-nguri apa ya, pengelolaan anggrek di kebun raya tersebut atau di tempat tersebut bahwa, dan kita memberitahu keluar gitu bahwa di sana itu pengelolaannya nggak bagus loh sampai pada akhirnya ada penyakit. Karena kan ini mau dipublikasi Bapak Ibu, output dari riset itu kan apalagi disertasi ya gitu, apalagi skripsi ya, tesis itu pasti kan ada publikasinya di sana gitu. Makanya ada beberapa yang lokasi ini tuh ditentu sebenarnya tuh terprogram ya Bapak Ibu, tapi pada akhirnya ada beberapa itu yang nggak disetujui, akhirnya kita berpindah nyari lokasi yang baru dan seterusnya gitu. Ya menyenangkan tidak semenyenangkan juga. Nah, kemana lagi Pak Mahfudnya nih? Kayaknya sinyalnya hilang nih, Bu. Sini kan lagi hujan besar nih. Ya, mohon maaf ya para peserta, kita tunggu Pak Mahfud bergabung kembali. Memang cuaca lagi tidak mendukung ini, Bu. Tapi kita tetap harus semangat. Di sini juga hujan besar, Bu. Sekarang. Sama. Di Bandung juga sama. Mungkin di Lampung juga sama, jadi Pak Mahfudnya ini. Iya. Padang mendung. Ya, belum hujan. Ya, sudah bergabung kembali Bapak narasumber kita. Ya, Pak Mahfud. Ini kendala online seperti ini memang ya Pak ya. Halo Ibu, maaf Ibu. Ya, enggak apa-apa Pak. Jadi gimana ini? Lanjut nggak ini? Aduh ya Tuhan. Lanjut. Ampuni dosa hamba. Stres saya.
Silakan. Enggak lah, lebih stres ujian sidang promosi. Nggak enak rasanya sama Pak Sam, nggak enak sama Bu Oli saya. Maaf ya Santai. Pak Ketua, Ibu Sekretaris, maaf ya. Mantap, Pak Mahmud. Lanjut. Maaf ya Bapak Ibu. Ya ini saya lanjut, tahap ketiga adalah uji serologi. Jadi ini sama seperti rapid test, jadi gunanya untuk screening populasi. Jadi screening populasi jadi dalam arti untuk mengetahui individu-individu mana sih yang berdasarkan sampling gitu, yang kita kan sampling itu daun-daun yang menunjukkan gejala-gejala tadi itu kita ambil. Terus misalnya 100 gitu, kita screening berapa kira-kira yang, bukan berapa yang positif gitu berdasarkan uji serologi. Nah kita pakai ELISA Reader ini bisa muat banyak ya Bapak Ibu. Kesana ini puluhan sampel. Jadi dari sini nanti akan ketahuan mana yang positif. Kemudian setelah itu kita analisis partikel virus menggunakan TEM, Transmission Electron Microscope. Kemudian lanjut itu untuk karakterisasi molekuler. Ini untuk gen CP-nya itu dilakukan isolasi RNA karena dia kan genomnya RNA. Kemudian dilakukan RT-PCR, ini adalah reverse transkriptase PCR. Jadi ini modifikasi dari PCR biasa, tetapi karena sampelnya itu RNA, jadi di transkrip dulu dari RNA, dirubah cDNA, baru dari cDNA masuk ke PCR seperti biasa, kemudian di electrophoresis dan visualisasi DNA, dan di sequencing. Ini adalah specific primer dan formulasi yang saya gunakan. Selanjutnya untuk gen RBCL-nya itu isolasi DNA, karena genom dari gen tersebut adalah DNA, kemudian masuk ke PCR, sama tahapannya seperti RT-PCR tadi. Ini adalah gen dan formulasi PCR-nya. Kemudian dilakukan sequencing dan analisis filogenetik. Oke, lanjut ke hasilnya. Jadi dari 35 sampel Phalaenopsis saja Bapak Ibu yang saya ambil itu ada 5 yang positif. Ini gejalanya. Itu berarti insidensi atau kejadian penyakitnya itu adalah 14,28%. Gitu. Ini positifnya itu ada yang dari Kebun Raya Bogor, kemudian Balai Tanaman Hias, kemudian ada yang dari Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Balikpapan, maaf maksud saya, dan ke hutan apa sih HCG itu, maaf sebentar, HCG itu adalah hutan Gunung Cyclops dari Papua, yang ini, yang F ini dari Papua. Kemudian untuk propagasi virus dan uji kisaran inang, jadi bisa menyebabkan gejala-gejala berikut pada Xenopodium dan Nicotiana tabacum dan Nicotiana betamina. Kemudian menyebabkan gejala mozaik, klorotik, dan distorsi daun pada anggreknya. Yang jadi cerita, Bapak Ibu, di sini necrotic localization ini gejala lokal, jadi virusnya hanya berpusat pada sini saja, nanti dipotong di bagian ini, kemudian diinokulasi ke tembakonya. Tembakonya serupa kerupuk ini Bapak Ibu, jadi gejala itu reguse, vein clearing, klorotik, dan mozaik. Kemudian ini ada gejala kekerdilan Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini pada tembakau. Jadi ini daun yang normal itu bulat seperti ini yang bagian bawah. Ini yang saya ceritakan, yang tanahnya itu ada virusnya. Jadi saya tanami tembakau terus mati, saya tanami anggrek mati, positif sakit, kemudian saya tanami tembakau, hasilnya itu kerdil Bapak Ibu. Harusnya bulat-bulat begini kalau normal. Kemudian ini klorotik dan distorsi bentuk daun. Kemudian ini dari analisis struktur partikel virus, ini dari TEM, itu sama seperti leluhurnya pada tobamovirus, yaitu ukurannya sama. Jadi memang panjang lebar dari partikel virusnya itu sama, 300 kali 18 meter. Kemudian dari analisis molekuler, itu positif, itu sesuai gen target, yaitu pada ukuran 474 baser. Kemudian ini dari analisis variasi genetik itu berkisar antara 0 sampai 0,215% dengan rata 0,024 yang mengindikasikan bahwa isolat8 gitu dari Indonesia itu masih memiliki kekerabatan dekat dengan kesamaan itu 99,8%. Ini adalah rekonstruksi pohon filogenetiknya. Jadi Indonesia ini yang saya teliti itu mengelompok di sini ya Bapak Ibu.
Kemudian ini beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan virus ini sama. Dia ada di Gunung Sindur, di Jakarta, Cipanas, dan Bogor. Kemudian yang isolat lain yang mirip ini adalah dari Cina, Argentina, dan Korea. Tetapi di sini yang jadi cerita bahwa Jerman ini dari keseluruhan ini adalah Jerman ini asal muasal virus itu menyebar ke Indonesia. Jadi memang dia dapat dikatakan bahwa Jerman itu leluhur dari virus yang sampai di Indonesia. Kemudian untuk yang gen RBCL itu mengindikasi pita spesifik pada ukuran 599 Besper, Bapak Ibu, yang mengindikasikan bahwa teramplifikasi pita target. Kemudian ini adalah hasil analisis variasi genetik, sama, itu berkisar antara 0,0215 dengan rata 0,002, lebih kecil lagi, yang menandakan bahwa terjadinya adalah kekerabatan yang dekat dengan kesamaan 99%. Kemudian ini hasil filogenetiknya, jadi keseluruhan gen RBCL itu melompok menjadi satu di bawah sini, Bapak Ibu. Dan hasilnya untuk gen CP dan RBCL itu ternyata kongruen, Bapak Ibu. Meskipun berbeda-beda tadi, mutasinya berbeda, di part mana berbeda, baik pada gen CP maupun gen RBCL, tetapi masih kongruen. Jadi masih pada percabangan yang sama. Dan berikut adalah kesimpulannya, Bapak Ibu. Serupa seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga berkenan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.